Qatar memperoleh kemerdekaan dari Inggris pada tahun 1971 dan pada saat itu adalah salah satu ekonomi termiskin di Timur Tengah. Perekonomian Qatar sangat bergantung pada industri perikanan, tapi selama 3 dekade terakhir, Qatar telah menjadi salah satu negara dengan ekonomi terkaya di dunia. Banyak yang percaya jika penemuan minyak dan gas alam adalah penyebab kesuksesan ekonomi dari Qatar. Fakta ini memang benar karena minyak dan gas alam memang berperan besar dalam mentransformasi ekonomi di Qatar. Tapi memiliki sumber daya alam saja tidak berarti mereka akan menjadi kaya raya. Banyak negara diberkahi dengan sumber daya alam tetapi tidak membuat mereka kaya. Sebaliknya, contoh paling sederhana adalah Korea Utara dan Venezuela. Apa yang berbeda tentang Qatar adalah mereka tahu bagaimana mengelolanya dengan sangat efektif. Check this out. Selama beberapa dekade terakhir, permintaan minyak dan gas alam telah meningkat. Ini juga menguntungkan Qatar untuk menjadi ekonomi terkaya di Timur Tengah. Ladang minyak pertama ditemukan pada tahun 1939 di ladang Dukan, tetapi itu tidak mengubah Qatar menjadi negara yang kaya. Pada tahun 1951, Qatar memproduksi 46.500 barel minyak per hari menghasilkan 4,2 juta US dollar. Penemuan minyak lepas pantai dan pengembangannya oleh Shell menyebabkan peningkatan produksi Qatar menjadi 233.000 barel per hari. Pendapatan baru dari ekspor minyak itu membuat keluarga penguasa semakin kaya dan Qatar mulai proses modernisasi yang lambat. Sekolah, rumah sakit, pembangkit listrik, pabrik desalinasi, dan telepon pertama di negara itu semuanya dibuka pada tahun 1950-an. Pada tahun 1971, ladang gas alam terbesar di dunia, ladang kondensat gas South Pars atau North Dome, ditemukan di lepas pantai Qatar. Produksi minyak bumi masih tinggi pada saat itu, sehingga ladang yang baru ditemukan ini tidak dikembangkan lebih lanjut. Kebutuhan gas bumi juga tidak terlalu tinggi saat itu karena pada tahun 1970-an, gas bumi hanya bisa diangkut melalui pipa gas. Qatar juga jauh dari tempat di mana permintaan gas alam tinggi dan ini merupakan masalah yang besar. Begitu cepat, Qatar melupakan ladang gas alam terbesar yang dimilikinya. Pada tahun 1995, situasi di Qatar tidak banyak berubah. Sheikh Hamad bin Khalifah Al Thani kemudian naik tahta dalam kudeta tak berdarah dari ayahnya, Emir Khalifah bin Hamad, saat dia berada di Swiss. Sheikh Hamad menetapkan arah baru untuk Qatar. Di bawah kepimimpinannya, Qatar sekali lagi mulai mengeksploitasi ladang gas alam raksasa mereka. Salah satu langkah pertama dari Sheikh Hamad adalah mempercepat pengembangan lapangan North Dome. Sheikh Hamad mulai berinvestasi dalam teknologi langka seperti pencairan yang bisa membawa gas alam dalam bentuk yang cair. Cara ini memungkinkan gas alam diangkut menggunakan kapal besar seperti minyak. Tapi untuk melakukan ini, gas alam perlu didinginkan sampai suhu minus 161 derajat Celcius. Oleh karena itu, Qatar banyak berinvestasi dalam mengembangkan teknologi ini untuk meningkatkan permintaan gas alam mereka dari negara-negara yang jauh. Dengan ini, Qatar menjadi pengekspor gas alam cair terbesar di dunia. Biaya ekstraksi dan pencairan yang dikeluarkan oleh Qatar paling murah dibandingkan dengan negara-negara lain di dunia, sehingga memungkinkan mereka memperoleh keuntungan meski dijual dengan harga yang murah. Sebagian besar gas alam Qatar diekspor ke Asia seperti Jepang, Korea Selatan, dan Cina. Qatar juga mampu mengekspor gas alamnya ke seluruh dunia yang menjadikan ekonomi mereka salah satu yang terbesar di Timur Tengah. Seperti yang kami katakan sebelumnya, walaupun mereka memiliki cadangan minyak dan gas yang besar, itu tidak menjamin ekonomi mereka bisa menjadi kaya. Contohnya adalah Venezuela. Sebagian besar ekonomi kaya minyak membelanjakan uangnya alih-alih menabung untuk membangun ekonomi mereka nanti. Tetapi Qatar tahu jika pendapatan minyak sangat fluktuatif. Jadi mereka mulai menabung pendapatan yang diterima dari pendapatan minyak dan menginvestasikannya di seluruh dunia. Qatar Investment Authority adalah dana yang diluncurkan oleh pemerintah negara ini pada tahun 2005. Sebagai dana kekayaan negara, mereka menginvestasikan uang yang diterima dari pendapatan minyak untuk membuat ekonominya lebih tangguh
dan mengurangi ketergantungan pada minyak dalam jangka yang panjang. Mereka menginvestasikan dana secara internasional untuk mendiversifikasi dan mengembangkan aset ekonominya di seluruh dunia seperti real estate, perusahaan publik, dan mata uang. Tujuan mereka adalah menghasilkan pengembalian yang baik dan menghilangkan ketergantungan pada minyak dan gas alam. Inilah perbedaan antara Qatar dan ekonomi miskin lainnya yang diberkati dengan sumber daya alam. Ketika ekonomi dari Qatar mulai tumbuh lebih kaya, pengaruh global dari Qatar juga mulai tumbuh. Ini mengkhawatirkan banyak negara Timur Tengah seperti Arab Saudi dan Uni Emirat Arab. Saat emir berkuasa, salah satu tujuannya adalah meningkatkan pengaruh global. Pada tahun 2003, Arab Saudi meminta Amerika Serikat untuk menarik pasukannya dari negara mereka. Qatar melihat ini sebagai peluang yang emas, sehingga mereka menghadirkan negara mereka sebagai tujuan baru militer Amerika Serikat. Mereka membangun pangkalan militer yang membuat Qatar nyaman dengan keamanan nasionalnya. Pada tahun 2016, Arab Saudi, Bahrain, Mesir, dan Uni Emirat Arab memberlakukan sanksi terhadap Qatar karena diduga mendukung organisasi teroris. Tapi sanksi tersebut gagal dalam upaya mereka untuk memperlambat pertumbuhan ekonomi dari Qatar. Dan dengan Qatar menjadi negara Timur Tengah pertama yang menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 2022. Itu menunjukkan seberapa besar kekuatan dan kekayaan yang dimiliki negara itu. PDB per kapita Qatar meningkat dari 2.755 pada tahun 1970 menjadi 61.276 pada tahun 2021. Ini adalah salah satu yang tertinggi di dunia, yaitu 22 kali. Bagaimana menurut kalian? Sampaikan pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa di next video.